Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, otak cerdas, semangat, yes! Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, materi PPKN tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwasanya lambang negara Indonesia adalah burung Garuda? Sila-sila pada Pancasila itu ada 5. Yuk kita baca bersama-sama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sudah kita ketahui bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi bangsa. Sudah sewajarnya nilai-nilai dalam Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, menumbuhkan iman dan takwa. Yang kedua, menjalankan agama sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama pemeluk agama. Kalian tahu kan, Indonesia itu banyak sekali agama yang berkembang. Di antaranya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Masing-masing agama sudah sepantasnya menumbuhkan iman dan takwa kepada Tuhannya masing-masing. Kalau umat Islam berarti kepada Allah. Antar sesama umat beragama, maka kita harus menjaga kerukunan. Artinya, walaupun berbeda agama, kita harus tetap satu, yaitu menjadi bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus mengembangkan tenggang rasa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Anak-anak, jika terjadi bencana alam, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan? Ya, betul sekali. Maka sebaiknya kita berusaha untuk membantu orang yang terkena musibah tersebut. Bentuk bantuannya pun beraneka ragam, bisa berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tahukah anak-anak bahwasanya derajat manusia itu di mata Tuhan adalah sama? Entah kaya, entah miskin, entah pintar, entah kurang pintar, di mata Tuhan itu semuanya adalah sama. Maka dari itu, sesama manusia kita harus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, yaitu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga. Yang pertama, membina rasa nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Ya, betul sekali. Nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, contohnya adalah melaksanakan upacara bendera. Anak-anak, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan untuk berkorban demi bangsa dan negara? Ya, sebagai murid, maka wujud berkorban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan apa ketika murid itu belajar dengan sungguh-sungguh, maka itu merupakan salah satu bentuk bela negara sebagai seorang siswa. Selanjutnya, sekolah kalian melakukan upacara bendera apa tidak? Jika di sekolah kalian menerapkan upacara bendera, berarti hebat. Itu menunjukkan bahwa sekolah kalian mengembangkan nasionalisme. Anak-anak, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.
Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ketika pemilihan ketua kelas, maka sejatinya kalian itu menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Di situ nanti akan terjadi voting dalam pengambilan suara. Kemudian contoh lain di lingkungan masyarakat, yaitu pemilihan kepala desa. Selanjutnya, contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menjunjung tinggi semangat gotong royong ketika terjadi pembangunan jalan. Maka, seluruh masyarakat akan bergotong royong supaya pembangunan jalan cepat terselesaikan. Yang kedua, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Nah, seorang siswa harus rajin menabung, jangan boros. Anak-anak, sudahkah kalian menabung? Ingat ya, hemat pangkal kaya. Jadi, rajin-rajinlah kalian menabung. Yang ketiga, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Anak-anak, ketika kalian berjalan di suatu jalan, kemudian kalian melihat seorang pengemis, kira-kira perbuatan apa yang akan kalian lakukan? Ya, betul sekali. Alangkah lebih baiknya kita memberikan sedikit yang kita punya pada pengemis tersebut. Selanjutnya, apa sih gotong royong itu? Ya, seperti pada gambar, gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Banyak sekali manfaat gotong royong itu. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dapat memperkokoh nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika di atas disebutkan sikap atau perilaku yang sesuai Pancasila, nah kali ini kita akan belajar tentang contoh perilaku yang tidak sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di lingkungan keluarga, antara lain bermalas-malasan, membantah orang tua, dan berbohong. Yang kedua, di lingkungan sekolah, antara lain memilih-milih teman, mengejek teman. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, antara lain mencuri, suka pamer, dan melakukan kekerasan. Selanjutnya anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila merupakan satu paket yang menopang NKRI. Pancasila menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari kelima silanya, sila pertama menjiwai keempat sila yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang saling terkait. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.